Shalom, shalom saudaraku. Saya Pendeta Ruben Marpaung ingin berbagi kasih kepada kita lewat firman Tuhan, Bapak Ibu. Saat ini saya ada di air terjun yang sangat indah, dan bukan hanya satu air terjun, Bapak Ibu, tapi saya dikelilingi beberapa air terjun hari ini. Terjun ini ada di gugusan bawah Gunung Salak, Bogor. Tepat namanya adalah air terjun Siganea. Saudaraku, saya sangat recommended saudara ada di sini bersama dengan keluarga dan sambil menikmati alam ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin berbagi sedikit firman Tuhan kepada saudara, biar firman ini menguatkan kita. Firman ini akan memberkati kita semua, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang sudah populer buat kita, tetapi ada hal yang ingin saya bagikan buat kita tentang kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau dan menuntun aku di air yang tenang. Namun di dalam kalimat itu dari ayat 1 sampai yang kelima berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Akar kata dari lembah, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan kepada kita, lembah. Selalu bayangan orang tentang lembah itu adalah kelam, lembah itu masalah, pergumulan, air mata, selalu punya konotasi seperti itu. Dan memang kenyataannya seperti itu, saudaraku. Tetapi saudara harus tahu, bila lembah tanpa kehadiran Tuhan, bila lembah tanpa kehadiran Bapa di sana, saudaraku, saya mau pastikan bahwa lembah itu akan menjadi lembah air mata. Kalau saat ini saya sekarang ada di bawah lembah Gunung Salak, gugusan Gunung Salak, air terjun yang namanya lembah Siganea ini, Bapak Ibu, dan saya dapat melihat, bila saya melihat ke atas, saya sedang di tembok yang sangat besar, tembok raksasa, Bapak Ibu. Bila gue memandang, ada sebuah tembok-tembok tebing-tebing, batu-batu cadas yang berat, yang keras, yang sangat-sangat mengerikan. Sehingga pemazmur pernah berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan. Datangnya pertolongan adalah dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Bapak Ibu, sebabnya saya katakan tadi di awal, lembah tanpa Tuhan, lembah tanpa Yesus, lembah tanpa gembala, lembah tanpa Roh Kudus memang menjadi lembah air mata. Tetapi bila lembah disertai dengan Tuhan, seperti apa yang kami rasakan saat ini, saudaraku, lembah ini sangat indah, lembah ini sangat menjadi berkat buat saya, untuk menyegarkan hati saya selama beberapa minggu belakangan ini, saudaraku, kami mengalami suatu tekanan pergumulan yang sangat-sangat berat. Sehingga di lembah ini saya duduk sekarang bersama dengan Tuhan. Di lembah ini sekarang saya duduk menikmati alam ciptaannya. Dari ciptaannya saya menyadari bahwa Tuhanku itu ada, Tuhanmu itu ada, bahwa dia tidak mati, saudaraku. Di sini juga saya ingin memastikan kepada saudara, di lembah ini kita dapat banyak berkat. Yang pertama, ada air yang berlimpah. Air berbicara gambaran firman Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Di lembah air matamu, di lembah pergumulanmu, Tuhan banyak bicara kepada kita, saudaraku. Banyak bicara kepadamu, saudara. Tuhan tidak tertarik kepada masalah kita, tetapi Tuhan tertarik apa respon kita terhadap masalah. Sekali lagi saya ulang, Tuhan tidak tertarik kepada masalah pergumulan, tetapi Tuhan tertarik responmu di balik masalah itu. Apa maksud masalah ini, Tuhan? Apa tujuan masalah dalam kehidupanku, Tuhan? Oleh karena itu, sahabatku, di lembah itu ada, saudara kekasih dalam Tuhan, air yang berlimpah. Yang kedua, di lembah itu ada batu-batu, saudaraku, batu-batu karang, batu cadas yang keras. Alkitab katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku. Bapak Ibu, di lembah itu kita dapat menemukan gunung-gunung yang berdiri, gunung-gunung yang terjal. Ya Bapak Ibu, ini ditopang oleh batu-batu yang keras, batu-batu cadas yang sangat-sangat besar Bapak Ibu. Seperti batu-batu yang saudara lihat yang ada di sekitar saya. Ini adalah batu-batu yang sangat keras. Batu-batu ini sangat
besar, mungkin ada 1.000 kilo, 1 ton, ada mungkin 2 ton Bapak Ibu. Dan perhatikan batu ini adalah berbicara dasar. Dasar, katakan bersama saya, dasar. Dasar kehidupan kita akan kuat bila kita memiliki dasar, bahwa dasar itu adalah Kristus Bapak Ibu. Sebabnya firman Tuhan bilang iman adalah dasar. Dan saya pelajari bahwa dasar itu adalah Kristus. Kristus adalah dasar yang teguh seperti nyanyian katakan. Sebabnya di lembah ini kita dapat menemukan Kristus, kekuatan kita, kesanggupan kita untuk berdiri ulang, untuk berdiri kembali, untuk direkonstruksi ulang oleh Tuhan. Saudaraku, di lembah ini ada air, ada batu. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kita temukan di lembah ini Bapak Ibu? Ada pemandangan yang indah, ada pemandangan yang belum pernah kita lihat, ada pemandangan yang belum pernah kita alami. Pandangan inilah yang bisa saya katakan vision from of the God, for me, for you, for us, saudaraku. Ada visi dari Tuhan yang Tuhan sedang berikan dari lembah ini. Apa maksud Tuhan? Jadi lebih mengarah kepada direction. Apa arahan Tuhan kepada kita? Di lembah ini kita dapat melihat, di lembah ini kita dapat mendapatkan itu. Ada arahan, ada visi dari Tuhan. Di lembah ini saya dapat melihat Bapak Ibu, bahwa ada visi yang baru yang Tuhan beri kepada saya untuk tidak menyerah dari setiap pergumulan yang ada. Mungkin engkau menangis saat ini, meratapi masalah pergumulanmu, meratapi anak istri dan suamimu, meratapi usahamu, pekerjaanmu yang mulai bangkrut, saudara. Tetapi saya mengatakan, itu adalah lembah kehidupanmu. Di lembah itu engkau akan menemukan, di lembah itu engkau akan mendapatkan sebuah jawaban, yaitu maksud dan tujuan Tuhan, destiny Tuhan, purpose Tuhan apa dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ini yang harus engkau tangkap, ini yang engkau terima Bapak Ibu. Di lembah ini saya temukan itu. Ini yang poin yang ketiga Bapak Ibu, ada pemandangan yang indah, ada tuntunan yang baru buat kita, ada visi yang diperjelas buat kita oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar di lembah itu ada air, ada batu, tetapi ada pemandangan yang indah saudaraku. Bahkan firman Tuhan katakan di lembah itu ada bunga bakung. Saya pelajari Bapak Ibu, bunga bakung itu rupanya ada 150 jenis. Lama saya berpikir bahwa bunga bakung itu hanya satu jenis. Rupanya Alkitab katakan bunga bakung itu adalah sebuah bunga yang memiliki spesies 150 jenis saudaraku. Oleh sebab itu, sahabatku dimanapun engkau berada, sahabat YouTube channel Pastor Ben, saudaraku, saya mengajak kita, saudara kekasih dalam Tuhan, untuk tidak menakuti lembah, untuk tidak takut akan lembah. Tetapi kunci daripada semua itu, saya mau beritahu, kenapa kita tidak perlu takut ketika kita dari lembah itu? Karena di lembah itu ada Sang Gembala. Kita katakan bersama saya, di lembah itu ada Sang Gembalaku. Di lembah itu ada Tuhanku Yesus menyertaiku. Di lembah itu ada Tuhan yang selalu beserta denganku. Oh, itu kunci rahasia yang membuat aku terkagum, yang membuat aku tidak terputus asa dan terpuruk Bapak Ibu. Lembah berbicara yang pertama, di situ ada air firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita dengan jelas. Yang kedua, di situ ada batu berbicara dasar yang kuat. Di lembah ini ada pemandangan yang ini, ada visi yang baru yang Tuhan beri. Bila saya memandang ke atas sana Bapak Ibu, ke atas lembah ini saudaraku, bila saya memandang ke atas lembah itu, begitu mengagumkan Bapak Ibu. Dan inilah lembah yang sangat-sangat banyak orang takuti dalam kehidupannya, tetapi bersama dengan Yesus kita cakap menangis segala perkara. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itulah firman yang saya bagikan buat kita dan yang Pastor Ben yang berbahagia dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.